bahwasanya utang itu akan selalu bertambah, kemudian yang namanya kita siang itu terhina, malam juga nggak bisa tidur, gelisah. Tiap hari bekerja cuma untuk memikirkan kita bisa mengembalikan utang. Di saat terpuruk itulah baru akhirnya kami udahlah kita ikut bergabung ke MTR, mengikuti SMHTR di Solo. Disitulah kami berdua merasa tertampar ya, tertampar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Hantoro, salah satu warga Kalimantan Barat, asal Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Kuburaya ya, berbatasan dengan Kota Pontianak. Saya bergabung dengan MMC, kalau dulu namanya MTR, Masyarakat Tanpa Riba, itu pada bulan Maret tahun 2021 mengikuti event SMHTR yang terakhir kali, yang sekarang namanya berganti dengan TBE. Banyak hal yang melatar belakangi kenapa saya tiba-tiba kok mau ikut event, salah satu event MTR itu ya. Karena sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, dari salah satu pegiat ataupun coach, mentor dari MTR udah mengajak saya, ayolah kita tinggalkan riba, tinggalkan kebiasaan utang ya. Tapi karena mungkin ya keangkuhan diri saya ya, oh saya masih sanggup bayar kok, jadi itu belum ada terbersit untuk mengikutinya. Hingga akhirnya tahun 2021 itu betul-betul udah benar apa yang dibilang atau disampaikan dalam SMHTR itu, tabiat buruk berhutang, 9 tabiat buruk berhutang, di mana bahwasanya utang itu akan selalu bertambah, kemudian yang namanya kita siang itu terhina, malam juga nggak bisa tidur, gelisah. Tiap hari bekerja cuma untuk memikirkan kita bisa mengembalikan utang. Di saat terpuruk itulah baru akhirnya kami udahlah kita ikut bergabung ke MTR, mengikuti SMHTR di Solo. Disitulah kami berdua merasa tertampar ya, tertampar bahwa selama ini kita telah menyia-nyiakan umur kita untuk melakukan dosa-dosa besar, yaitu dosa riba tadi. Dosa riba yang jelas-jelas udah dilarang oleh Allah ya. Bahkan ancamannya adalah berperang melawan Allah dan Rasul. Di saat itulah menjadi titik balik kami dan memberikan kekuatan kepada kami untuk bangkit kembali ke jalan Allah. Kemudian dalam waktu dekat dari event itu ternyata ada event lanjutan, yaitu PBTR, di mana itu mengenai teknis-teknis gimana kita berhadapan dengan pihak-pihak yang bersangkutan hutang dengan kita. Kemudian dari situ alhamdulillah kita jadi mengetahui apa hak kita dan apa-apa kewajiban kita. Di mana namanya hutang, kewajiban itu kita harus selesaikan. Sementara hak kita adalah kita diantaranya bahwasanya kita berhak untuk mendapatkan pembebasan dari bunga, yang mana bunga itu adalah riba. Kemudian penyelesaiannya, kemudian kita berhadapan dengan pihak-pihak yang bermasalah dengan kita, itu sangat detail dan membuka pemikiran kita. Jadi alhamdulillah semenjak pulang dari situ, jadi pikiran jadi lega, plong. Jadi kita nggak lagi berfokus untuk mikirin utang untuk diselesaikan, untuk dibayar. Tapi yang jauh lebih penting adalah untuk menaikkan income kita, fokus di usaha kita. Karena ketika suatu fokus terhadap sesuatu, fokus itu akan membesar. Ketika kita fokus kepada hutang, masalah hutang akan semakin besar. Dan ketika kita fokus kepada usaha, insya Allah usaha kita akan membesar. Dan hasil dari ilmu-ilmu itu udah kita terapkan. Kita juga udah menjelaskan dengan beberapa pihak terkait, dari supplier, karyawan, kemudian dari pihak perbankan. Alhamdulillah untuk supplier dan pihak terkait, mereka masih percaya kita. Untuk perbankan hingga saat ini belum ada persetujuan untuk
pembebasan BDO. Tapi ya itu tadi, kita tetap ini berikhtiar untuk sampai mendapatkan bebas BDO itu. Kalau untuk SMATR kebetulan saya berdua dengan istri, alhamdulillah, dan saya tidak menyesal, bahkan akan menyesal kalau kami kalau saya berangkat sendiri. Dan itu penuh drama loh. Jadi waktu pertama ikut itu rencananya memang masnya sendiri gitu kan. Jadi setelah dapat konfirmasi dari Ustadz Taufik ya, bagusnya ikut berdua, akhirnya kami putuskan ikut berdua, walaupun waktu itu dengan dana yang pas-pasan. Pokoknya yang penting daftar dulu. Jadi alhamdulillah ada rezeki yang tak terduga yang kami dapatkan waktu itu. Setelah nyampe di Solo ikut SMATR waktu itu, akhirnya pulang naik kapal, dan alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah sampai kami di kapal itu diberikan tempat yang istimewa oleh ada salah seorang teman. Ya udah, masuk ke kamar yang istimewa lah waktu itu. Dan ketika pulangnya itu cuacanya alhamdulillah luar biasa, sehingga kita tuh seperti bulan madu ya Mas ya. Boleh dibilang ini, boleh dibilang semacam tidak ada ombak. Nggak ada ombak, tenang. Melewati lautan tuh semacam ini ya, tenang. Lewat di danau aja, nggak ada ombak besar sama sekali, alhamdulillah. Luar biasa. Dan itu ketika sampai di Pontianak, tapi nggak langsung pulang ke rumah, langsung ke bank dulu. Ya, ke Siabang. Ke Siabang dulu untuk menghadapi praktekan ilmu yang didapat dari PBTR di Bogor ini. Kemudian kita berhadapan dengan beliau, dan alhamdulillah sambutannya juga tidak seperti yang kita bayangkan. Nggak menakutkan nanti seperti akan yang kita pikirkan menakutkan gitu. Atau kita dibawa intimidasi, tidak seperti itu. Kita sampaikan ilmu-ilmu apa yang di PBTR. Akhirnya mereka juga mengerti dengan kondisi kita. Akhirnya beliau, kalau begitu Bapak ini sampaikan aja secara tertulis apa keinginan Bapak. Saya tidak berani janji untuk menjanjikan apapun kepada Bapak. Yang penting kita bantu ajukan kepada untuk manajemen seperti itu. Kalau Bapak itu memang orangnya memang nggak pernah marah, cuman dulu sikit-sikit mikirin, loh ntar lagi nih ada si abang nelpon. Kalau setelah ikut itu udah si abang nelpon ya dicuekin gitu aja sih, nggak ada perubahannya macam-macam, karena memang dasarnya memang beliau nih suami yang istimewa, nggak pernah marah, nggak pernah, cuman lebih tenang aja menghadapi si abang, itu aja sih perubahannya. Kalau saya memang perubahannya sama anak ya. Waktu sebelum kita ikut MMC itu anak tuh hampir tiap hari kok kerjanya gimana ya, banyak salah paham, tapi melawan gitu. Tapi setelah kita ikut MMC, pelan-pelan kok dia ikut seirama dengan kita gitu loh. Bahkan saya kagetnya, kemarin kan anak saya dari pondok, kemarin nelpon, Bunda, kok Tifa hafalan Tifa kok makin berkurang ya, Tifa kok hafalan Tifa udah patah-patah ya Nda. Waktu itu saya menangis waktu itu, ya Allah nak, baru begini besarnya, mungkin karena doa kita bersama ya Mas ya. Alhamdulillah anak-anak kita udah bisa kembali ke jalannya lah ya. Alhamdulillah semakin bagus, semakin baik, akhlaknya pun semakin luar biasa. Yang biasanya ini ya sering bertengkar, alhamdulillah udah jauh menurun, jauh berkurang. Jauh berkurang. Ya. Sama bapak ini? Bukan anak, kalau kami anak sama anak tuh. Sering salah paham gitu. Kalau dari usaha, kalau bapak itu dulu sebelum ikut MC kurang tegas sih sama anggota nih. Tapi setelah ikut EMC itu dia bisa membina anggota itu. Jadi setelah pulang dari MHBHB itu semua anggota itu dikumpulkan. Loh, ini loh yang dikasih juga masukan sama anak-anak itu, loh ini loh yang saya dapatkan. Ayo kita gabung sama-sama, kita maju sama-sama. Pokoknya apapun itu, ini usaha kita majukan sama-sama. Dan semenjak itu ke anggota saya itu juga sangat banyak perubahan. Dari sholatnya biasanya harus, udah sholat belum? Sekarang alhamdulillah mereka yang sendiri yang saling mengingatkan.
Enggak, Alhamdulillah, tidak, justru alhamdulillah. bertahan, justru semangat. Justru makin semangat. Karena kami untuk mendapat anggota itu dulu syarat utamanya memang dari awalnya memang sholat enggak. Memang itu kami utamakan dari dulu memang seperti itu. Tapi setelah ikut, apalagi setelah ikut MHBHB itu malah lebih dimantapkan lagi, dipertajam lagi. Ini loh tujuan kita. Jadi kalau di tujuan kita itu kalau kita usaha itu, kalau syariah itu orientasinya itu kan halal dan haram. Kalau yang kebanyakan yang versi yang untuk kapitalis kan orientasi kan untung rugi. Untung rugi. Jadi kita rubah orientasi tadi. Kita yang tadinya untung rugi, sekarang halal haram. Misalkan ada jual beli barang, kita harus barang-barang yang halal semua. Barang yang haram tidak boleh kita jual belikan. Akhirnya kan ada beberapa barang yang menurut pendapat kami itu juga itu tidak boleh dilarang. Akhirnya kami tarik kembali, kami musnahkan kembali. Jadi kita nggak jual lagi. Terus yang masih subhat bagus kita tinggalkan itu aja. Dan karena keyakinan kami ketika kita memilih jalan yang halal, bisnis syar'i, insya Allah akan menggantikan yang berlipat ganda. Itu. Dan itu didukung sama anak-anak semua sekarang, alhamdulillah. Ya, bagi pengusaha muslim sebaiknya mengikuti, salah satunya adalah MTR Miliarder Club. Mengapa harus bergabung? Ya karena banyak di antara kita, mungkin dulu saya sendiri ya, kita mengaku sebagai umat muslim, tapi usaha kita yang kita pakai sistem kapitalis. Ketika bisnisnya bisnis muslim dilakukan dengan metode kapitalis, itu tidak akan maksimal. Dan ketika orangnya orang kapitalis dan bisnisnya dilakukan kapitalis, itu akan maksimal. Kemudian juga orang kapitalis membuat bisnis secara syar'i, secara muslim, juga tidak maksimal. Dan insya Allah kalau kita sebagai orang muslim, kita buat bisnis secara syar'i, itu insya Allah akan maksimal. Sebagaimana orang kapitalis menggunakan metode kapitalis juga akan maksimal. Tapi bedanya apa? Mereka bisa maksimal mungkin, tapi keberkahannya tidak ada. Sementara kita dengan mengikuti syar'i dan kita meninggalkan ini larang-larangan. Ya, kita di MSC kita tidak sekedar bergabungnya pengusaha, tetapi kita akan selalu belajar, mengupgrade kemampuan kita. Karena setelah saya mengetahui ternyata beberapa pengetahuan saya tentang muamalah, fikih syariah, kemudian bisnis yang syar'i seperti apa, ternyata selama ini masih banyak hal-hal yang seharusnya tidak saya lakukan, ternyata masih saya lakukan. Dan dengan kita belajar di MMC, kita akan tahu bisnis ini yang boleh, bisnis ini yang nggak boleh, itu kita akan tahu. Makanya sangat perlu sekali bagi pengusaha muslim untuk kita, mari sama-sama untuk kita belajar bersama di wadah MTR Miliarder Club. Banyak memang rekan-rekan kita yang di luar sana itu menyatakan MMC ini apa? Kalau emang Islami mengapa mengutip biaya yang sangat tinggi gitu, sangat mahal. Kalau mahal menurut saya relatif ya. Ketika suatu value itu melebihi dengan value edit atau sesuatu yang kita dapatkan melebihi dari apa yang kita keluarkan, itu bukan mahal. Tetapi apa yang kita dapatkan itu tidak seberapa dengan biaya ini, lebih tinggi biaya yang kita keluarkan, sementara yang kita dapatkan tidak seberapa, itu sangat mahal. Jadi sebetulnya relatif mahal itu ya. Jadi ya pengalaman saya sih, karena selama ini apa yang kami dapat adalah lebih berharga, lebih besar dari apa yang kita keluarkan, ya kami anggap itu tidak mahal. Dari apa yang saya sampaikan tadi, saya mengajak rekan-rekan kami yang masih belum bergabung untuk ke MTR Miliarder Club. Marilah kita sama-sama berusaha untuk berkontribusi
dan menjadikan diri kita menjadi mental pejuang, bukan mental korban. Kita akan punya mental pejuang, berjuang kita untuk kontribusi kepada umat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.